Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Cahyani dari Prodi Perbankan Syariah semester 2B IAIN Ma'arif NU Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi fikih ibadah, yaitu tentang tayamum serta azan dan iqomah. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tayamum. Jadi dalam tayamum ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian tayamum. Yang kedua, dasar hukum tayamum. Yang ketiga, sebab-sebab tayamum. Yang keempat, bahan yang digunakan untuk bertayamum. Yang kelima, tata cara tayamum. Dan yang terakhir, perkara yang membatalkan tayamum. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tayamum. Apa sih tayamum itu? Jadi, tayamum secara bahasa itu berarti kehendak atau al-qasdu. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, tayamum berarti proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan juga mandi wajib agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat. Seperti yang kita ketahui, tayamum wajib dilakukan apabila tidak ada air atau dalam kondisi tidak bisa menggunakan air. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu dasar hukum tayamum. Jadi dasar hukum tayamum ini tertulis dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, dan jika kamu sedang sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan debu itu. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu sebab-sebab diperbolehkan untuk bertayamum. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu sudah berusaha mencari air tetapi tetap tidak menemukannya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Ini contohnya seperti sedang sakit, yang apabila dia menggunakan air, sakitnya itu akan kambuh atau bahkan bisa bertambah parah. Yang ketiga, yaitu sedang dalam perjalanan jauh. Yang keempat, jumlah air sangat sedikit yang hanya cukup untuk minum saja. Yang kelima, yaitu air yang ada itu dalam suhu atau kondisi yang mengandung kemudorotan, misalnya mengandung racun di dalamnya. Dan yang terakhir, air berada di tempat yang sangat jauh, yang apabila kita menjangkaunya itu beresiko kita akan telat untuk melaksanakan sholat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara bertayamum. Jadi untuk tata cara bertayamum ini enaknya kita langsung praktek aja ya, bisa simak videonya. Langkah pertama yaitu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian letakkan tangan pada debu yang suci. Kemudian usapkan pada permukaan muka sambil membaca niat nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardalillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, letakkan tangan pada debu suci dari arah yang berbeda. Kemudian, usapkan pada kedua belah tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian, langkah yang terakhir adalah tertib. Oke, pembahasan terakhir pada materi tayamum ini adalah perkara yang membatalkan tayamum. Untuk yang pertama, yaitu segala hal yang membatalkan wudhu itu juga bisa membatalkan tayamum ya. Yang kedua, yaitu melihat air sebelum sholat, kecuali orang yang bertayamum tersebut itu dalam keadaan sakit. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua ya, yaitu materi tentang azan dan iqomah. Dalam materi ini ada beberapa subbahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian azan dan iqomah. Yang kedua ada keutamaan azan dan iqomah. Yang ketiga, tata cara azan dan iqomah. Dan yang terakhir, doa setelah azan. Poin yang pertama yaitu pengertian azan dan juga iqomah. Pertama, pengertian azan dulu ya. Jadi menurut bahasa, azan ini berarti pemberitahuan, sedangkan menurut istilah, azan ini berarti ucapan-ucapan khusus yang menjadi pemberitahuan atau tanda telah masuknya sholat fardu. Sedangkan iqomah itu menurut bahasa
Artinya adalah lurus atau menegakkan. Secara istilah, iqomah ini berarti seruan atau pemberitahuan kepada jamaah untuk segera siap berdiri untuk melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk pembahasan yang kedua yaitu keutamaan dari azan dan juga iqomah. Yang pertama, dilindungi dari godaan setan. Otomatis pada saat kita berazan dan juga iqomah, kita menyerukan nama Allah berkali-kali. Seperti yang kita tahu bahwa kita menyerukan nama Allah, insya Allah kita akan dijauhkan dari godaan-godaan setan. Oke, lanjut untuk yang nomor 2. Pada saat hari kiamat nanti, para muazin itu memiliki leher yang panjang yang menunjukkan kemuliaannya. Yang ketiga, setiap lafaz dari azan dan juga iqomah ini memiliki hikmah yang mudah diucapkan serta dilafazkan oleh kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu diampuni dosa-dosanya, dan yang terakhir menyemarakkan syiar Islam. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tata cara azan dan juga iqomah. Yang pertama, pastinya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, berdiri dan menghadap kiblat. Yang ketiga, menyambung tiap dua-dua takbir. Dan yang keempat, menambahkan kalimat as-sholatu ghairum minan naum pada azan sholat subuh. Untuk pembahasan yang terakhir pada materi azan dan iqomah ini adalah doa setelah azan. Hukum membaca doa setelah azan adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa yang ketika selesai mendengarkan azan lalu membaca doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil lati wa'attah, maka dia akan mendapat syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita lihat untuk praktek doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan materi fikih ibadah tentang tayamum dan juga azan dan iqomah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.